Happy Sunday. Adik-adik di rumah, minggu lalu ikut sekolah minggu nggak? Ingat nggak nih ayat hafalan minggu lalu apa? Yuk kita sama-sama mau ingat-ingat lagi. Dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Oke, sekarang sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan dan kita mau tinggal di dalam Tuhan, oke? Sekarang kita mau siapkan hati kita buat nonton firman Tuhan.
adik-adik sama-sama kita sikap yang baik, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk jadi anak-anak-Mu yang selalu mau mengikut Engkau dan mengenal Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau sempat kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, apa kabarnya? Hari ini Kak Widi senang sekali boleh bertemu Rehoboth Kids di ibadah sekolah minggu kali ini. Gimana kabarnya Rehoboth Kids? Baik? Sehat? Amin. Kak Widi berharap Rehoboth Kids pasti sehat, pasti kuat gitu ya, menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan orang tua. Hari ini kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Dan yang sudah siap siapa nih? Angkat tangan. Buku catatan dan juga alat tulisnya boleh diangkat juga. Wah, Kak Widi sudah melihat nih, kayaknya banyak yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua untuk boleh melayani dengan baik. Gimana ya Kak Widi, kok caranya melayani dengan baik itu seperti apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari dua tokoh yang ada di Alkitab. Kisahnya diambil dari Yohanes 1 ayat 35 hingga 51. Rehoboth Kids yang punya Alkitab boleh dibaca. Itu bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dengan ke-12 rasul yang ada. Nah, salah satu yang mungkin paling kita tahu, paling terkenal adalah Rasul Petrus yang memiliki nama asli Simon. Dan diberi nama Tuhan Yesus, Petrus menjadi Simon Petrus. Simon Petrus merupakan salah satu rasul Tuhan Yesus yang setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi alat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang. Pada pertama kali Simon Petrus melakukan khotbah, 3.000 orang bertobat Rehoboth Kids. Tidak cuma 1, nggak cuma 2, 3, 4, 5, bahkan 10, tapi 3.000 orang sekaligus bertobat dan juga mau percaya dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Sampai 3.000 orang. Dan Rasul Petrus juga kemudian diangkat menjadi seorang paus, yaitu pemimpin tertinggi gereja Kristen Katolik yang ada di Roma. Kelihatannya Rasul Petrus luar biasa ya, sudah dipakai Tuhan begitu luar biasa di sepanjang hidupnya. Tapi apakah Rehoboth Kids tahu kalau tidak ada orang yang mengajak Rasul Petrus untuk mau mengikut Yesus, Rasul Petrus tidak akan menjadi luar biasa seperti itu. Nah, siapa sih Kak Widi orang yang mengajak Rasul Petrus untuk mau mengikut Yesus? Orangnya bernama Andreas. Andreas juga merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus dan dia adalah saudara dari Petrus. Jadi bukan orang yang asing nih, tapi orang terdekat yang mengajak Rasul Petrus untuk juga mau mengikut Yesus dan berada di jalan kebenaran. Kalau Andreas tidak mengajak Petrus ya, adik-adik Rehoboth Kids, sepertinya kok Rasul Petrus tidak akan melayani Tuhan Yesus ya, dan Rasul Petrus tidak bisa menyelamatkan 3.000 orang lainnya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya karena satu orang yang bisa mengajak orang lain, banyak jiwa yang bisa diselamatkan, banyak manusia-manusia lain yang mau bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Ada tokoh yang kedua bernama Nathanael yang memiliki arti pemberian Allah. Nathanael juga disebut Bartolomeus. Dia ini bukan orang Nazaret. Jadi memiliki karakteristik yang cenderung gesit, cerdas, dan jujur. Bertentangan dengan sifat-sifat orang Nazaret yang mana kita tahu Tuhan Yesus adalah orang Nazaret. Sehingga ketika pertama kali Nathanael atau Bartolomeus diajak saudaranya Filipus untuk juga mau mengikut Yesus, Nathanael Bartolomeus sempat ragu apakah mungkin ya dari orang-orang yang sifatnya tidak sama dengan aku, kurang cocok, ataupun bertentangan, bisa ya menjadi orang yang membawa keselamatan. Tetapi karena Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus saat itu, dan Nathanael Bartolomeus juga tetap mau datang mengikuti Tuhan Yesus, dia bisa memberitakan Injil nggak hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat seperti Mesopotamia, Likonia, dan Armenia. Dan dalam pelayanannya, Nathanael Bartolomeus bahkan hingga mati syahid
yaitu mati dengan memegang teguh nama Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik Rehoboth Kids, Kak Widi dan juga Rehoboth Kids berharap kita semua bisa seperti itu hingga di akhir hidup kita. Kembali lagi, tetapi bukan karena kehebatan Nathanael Bartolomeus ketika dia bisa dipakai Tuhan, tapi karena ajakan juga dari Filipus untuk mau mengikut Yesus. Jadi ketika kita memiliki orang di sekitar kita yang mungkin belum percaya dengan Tuhan Yesus, kita ini punya loh peran Rehoboth Kids untuk mengajak mereka supaya bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan menyerah kalau misalnya ditolak kayak, ih apa sih ini gitu ya, kenapa sih kok ngajak-ngajak seperti ini. Doakan saja orang itu, terus berdoa dan terus berusaha. Kak Widi yakin orang-orang tersebut nanti akan diketuk hatinya oleh Tuhan. Orang-orang tersebut akan diselamatkan kepada Tuhan dan kita pun senang bisa menyelamatkan satu jiwa, satu orang masuk ke dalam surga. Nah, Nathanael dan juga Petrus bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus berkat adanya Filipus dan juga Andreas yang menjadi tempat Tuhan Yesus untuk mengajak orang lain. Kita pun juga harus bisa menjadi terang-terang Tuhan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin di sekolah, di rumah, di mungkin main game online bahkan ya adik-adik Rehoboth Kids, ataupun dalam pertemanan ketika bertemu dengan teman-teman. Kita juga harus dan terus mau untuk melayani Tuhan. Kita nggak boleh nih pilih pelayanan hanya pilih kayaknya pelayanan yang ini aja deh, enak, nggak susah-susah, nggak ribet gitu ya. Pokoknya pelayanan selesai pulang. Tapi kita juga harus mau memberikan yang terbaik gitu. Kita juga harus bisa menjadikan diri kita ini adalah diri yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Diri seperti yang Tuhan Yesus itu gimana sih Kak Widi? Kok aku masih bingung ya gitu. Mungkin Rehoboth Kids bertanya-tanya di kepala dan juga di hati. Itu bisa tercermin melalui perbuatan kita. Kalau di sekolah jangan sampai nih kita suka menyontek gitu ya, ataupun malah mencuri apa yang dimiliki teman-teman. Wah, kelihatannya enak tuh makanannya teman-teman, mainannya bagus-bagus, lalu kita mencuri. Nah, di situ kita tidak menjadi terang dan tidak memiliki ciri-ciri dari Tuhan Yesus di hidup kita. Nggak boleh ya Rehoboth Kids, Kak Widi percaya adik-adik Rehoboth Kids itu orang-orang yang baik-baik semua, yang suka melakukan yang terbaik. Jadi jangan nakal dan juga melakukan yang terbaik dalam segalanya. Ketika kita melakukan pelayanan yang dengan baik, iblis itu pasti tidak suka loh Rehoboth Kids. Iblis itu siap melihat gitu, milih nih, oh ini ya kayaknya lagi pelayanan dengan baik. Coba nih mau bujuk, coba dibujuk, ayo udah gak usah pelayanan, buat apa? Kan capek pelayanan itu, harus ke gereja, harus mendengarkan firman Tuhan. Mending aku pakai waktu buat main game online ataupun buat hal-hal lainnya, sehingga akhirnya kita jadi aduh ya udah deh nggak usah pelayanan, di rumah aja, main-main aja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lengah ya Rehoboth Kids. Kita harus bisa melawan rasa malas itu, bujukan iblis, sehingga kita bisa pukul iblis itu dan berkata dengan bangga, aku menang dari iblis. Dan juga iblis akan membuat orang-orang ragu seperti Nathanael, tapi kita juga harus melawannya dengan doa supaya Injil tetap dipercaya dan kita pun tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, ada satu ayat hafalan yang Kak Widi mau bacakan untuk adik-adik Rehoboth Kids semuanya. Diperhatikan dan juga dihafal ya Rehoboth Kids. Nanti kalau ada waktu dibuka kembali Alkitabnya setelah ibadah ini. Ayatnya diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9b yang berbunyi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memilih kita menjadi imamat yang rajani, artinya kita menjadi imam-imam kerajaan Allah untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita ini adalah agennya Tuhan gitu ya. Sudah ditaruh, dipilih. Widi adalah agennya Tuhan. Dan sekarang waktunya Widi untuk mau melayani Tuhan, berbuat baik kepada sesama, mengajak sesama untuk percaya Tuhan Yesus, mendoakan mereka. Dan Kak Widi pun juga harus
melakukan semua yang benar, semua yang disukai Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang melihat juga melihat, oh ini ya orang yang percaya anaknya Tuhan Yesus itu seperti ini. Kak Widi juga berharap Rehoboth Kids juga mau melakukan hal yang sama. Karena kenapa sih Tuhan sudah berbuat sangat baik kepada kita? Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib ya, sudah menderita untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Supaya kita nggak perlu nih untuk jatuh ke neraka, tapi kita boleh naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membersihkan hati kita, memberikan Roh Kudus yang menjadi peneman di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bingung, ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, ada Roh Kudus yang menemani kita untuk memilih yang mana yang baik dan yang salah. Dan kita itu harus menceritakan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, mau teman, mau keluarga, mau sahabat kita gitu ya, ataupun teman-teman di perumahan juga boleh semuanya. Dan memberitakan Injil tidak semata-mata berbicara tentang keselamatan, tetapi kita juga bisa berpikir, melakukan, dan bertindak yang baik. Tadi seperti yang Kak Widi sampaikan, ya seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kita melakukan itu, berarti kita sedang mengabarkan perbuatan baik ataupun keselamatan kepada orang-orang sekitar kita yang melihat perbuatan kita. Amin. Kak Widi berharap firman hari ini boleh mengingatkan Rehoboth Kids dan Kak Widi juga pastinya bahwa kita ini agennya Tuhan. Kita ini harus mau melayani dan mengajak, memberitakan firman Tuhan, mengajak keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya mengajak, kita juga bisa mendoakan, kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di kehidupan kita, di hidup kita. Tidak menyontek, nurut sama mama, melawan rasa malas, itu hal-hal yang bisa kita lakukan Rehoboth Kids untuk menjadi pelayan Tuhan. Kak Widi berharap firman Tuhan hari ini boleh kita dengarkan sama-sama, boleh Rehoboth Kids juga lakukan di kehidupan sehari-hari, dan Kak Widi mau berdoa untuk Rehoboth Kids bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami hari ini di hari Minggu boleh masih bertemu di ibadah sekolah Minggu Rehoboth Kids Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami semua bahwa kami ini adalah agen-agen Tuhan. Biarkan agen Tuhan ini mau melayani terus Tuhan, memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus, mau mendoakan orang-orang di sekitar kita, dan juga mau melakukan perbuatan baik di hidup kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat kebaikan Tuhan Yesus dari apa yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Tuhan Yesus berikan buat kami, baik itu kesehatan, baik itu bisa berkumpul dengan teman dan juga keluarga. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Semoga kedepannya kami juga boleh terus Tuhan menjadi agen-agen Tuhan, mau melayani Tuhan Yesus dengan baik dan sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Rehoboth Kids.